Apakah kamu tahu, mengapa ketika Yesus tergantung di kayu salib dan berkata, "Aku haus," seseorang membawa cuka ke bibirnya dengan sebatang buluh? Sampai hari ini, banyak orang masih mengira itu hanyalah satu lagi tindakan penghinaan sebelum Yesus mati. Tetapi yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh kitab suci, bukanlah cukanya, melainkan hisopnya. Melalui detail yang tersembunyi namun luar biasa ini, Dewa sedang menyatakan sesuatu yang sangat mendalam. Yesus yang tergantung di salib adalah anak domba Paskah yang sejati. Ketika banyak orang membaca Yohanes pasal 19, mereka hanya melihat bahwa seseorang memberi Yesus cuka untuk diminum. Namun, mereka gagal melihat bahwa bagian terpentingnya bukanlah cukanya, melainkan tanda buluh itu. Karena, pada masa keluaran, bangsa Israel menggunakan buluh untuk mencelupkannya ke dalam darah anak domba dan mengoleskannya pada kusen dan ambang pintu. Ketika hukuman kebinasaan datang atas seluruh tanah Mesir, setiap rumah yang ditandai dengan darah itu dilewati. Jadi, darah menjadi tanda keselamatan, dan anak domba menjadi korban yang menggantikan kematian. Sekarang, tanda yang sama muncul kembali di bawah salib. Hanya saja kali ini, buluh tidak lagi digunakan untuk mengoleskan darah pada pintu manusia, tetapi untuk membawa cuka ke bibir Yesus. Karena, Dia yang tergantung di kayu itu bukan lagi bayangan atau simbol perjanjian lama, melainkan anak domba sejati yang datang untuk menanggung dosa dunia. Pada saat itu, makna Paskah yang sesungguhnya dinyatakan sepenuhnya. Lebih menakjubkan lagi, semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Mazmur telah menuliskannya jauh sebelumnya. Mereka memberi aku minum cuka ketika aku haus. Jadi, setiap detail yang terjadi di salib bukanlah kekacauan, bukan kebetulan, dan bukan di luar kendali. Itu adalah rencana keselamatan Dewa yang berjalan langkah demi langkah menuju penggenapan. Setelah Yesus mengecap cuka itu, Ia berkata, "Sudah selesai." Itu bukanlah nafas terakhir dari orang yang kalah, melainkan pernyataan bahwa keselamatan telah digenapi. Ia tidak dipaksa ke salib oleh manusia. Ia dengan sukarela pergi ke sana untuk menyelesaikan jalan keselamatan bagi manusia. Sejak saat itu, anak domba benar-benar telah dipersembahkan, harga dosa benar-benar telah dibayar, dan pintu keselamatan benar-benar telah dibuka. Jadi, hal yang paling dahsyat dari salib bukan hanya seberapa besar penderitaan Yesus, tetapi bahwa bahkan detail terkecil pun sudah ditetapkan dalam rencana keselamatan Dewa. Apakah kamu pikir kisah salib berakhir saat Yesus menghembuskan napas terakhirnya? Jika kamu benar-benar berpikir demikian, maka mungkin kamu belum melihat apa yang sebenarnya terjadi di alam rohani pada saat itu. Ketika Yesus menundukkan kepalanya dan berkata, "Sudah selesai," bumi mulai berguncang dan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Orang banyak di Yerusalem masih diliputi keterkejutan dan duka, tetapi di tempat yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, sebuah pergerakan yang cukup kuat untuk mengubah kekekalan sudah dimulai. Dikatakan bahwa Henokh pernah melihat momen ini sebelumnya dalam sebuah penglihatan. Itu bukan mimpi siang hari atau simbol yang samar, melainkan pewahyuan yang begitu nyata hingga mengguncangkan jiwa. Ia melihat tempat yang gelap dan sunyi, di mana banyak jiwa orang benar dari zaman dahulu sedang menunggu. Abraham menunggu, Daud menunggu, semua orang yang setia mengikuti Dewa, tetapi belum melihat keselamatan dinyatakan sepenuhnya, sedang menunggu Dia yang satu-satunya dapat membuka pintu. Lalu terang itu muncul, bukan cahaya yang redup, tetapi kemuliaan yang cukup kuat untuk menembus kedalaman maut itu sendiri. Kristus datang bukan sebagai orang yang kalah memasuki kegelapan, melainkan sebagai Raja yang melangkah ke wilayah musuh. Bahkan gerbang maut gemetar di hadapannya. Namun, bagian yang paling mengejutkan bukanlah bahwa pintu itu terbuka, melainkan bahwa orang pertama yang berjalan menuju terang itu bukan Abraham, bukan Musa, atau nabi terkenal manapun, melainkan penjahat yang bertobat yang tergantung di salib di samping Yesus beberapa jam sebelumnya. Hidupnya tidak terhormat,
Ia tidak memiliki perbuatan baik untuk dibanggakan, tidak ada cara untuk membuktikan dirinya di hadapan manusia. Tetapi pada saat terakhir hidupnya, ia memilih untuk percaya kepada Yesus, dan Tuhan berkata kepadanya dengan mulutnya sendiri, "Hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Inilah bagian anugerah yang paling menakjubkan. Kerajaan dewa seringkali tidak dimulai dengan mereka yang merasa layak, tetapi dengan mereka yang akhirnya merendahkan diri dan memilih untuk percaya. Apakah kamu tahu mengapa kematian Yesus tidak pernah sekedar eksekusi di atas salib? Banyak orang berpikir itu hanyalah seorang yang benar dibunuh, lalu 3 hari kemudian terjadi mukjizat kebangkitan. Tetapi jika memang sesederhana itu, mengapa kegelapan begitu gentar pada saat itu? Mengapa salib tidak menjadi akhirnya, melainkan justru menjadi momen ketika maut sendiri mulai runtuh? Ketika Yesus menghembuskan napas terakhirnya, yang dilihat manusia di bumi adalah tubuhnya dibaringkan dalam kubur. Tetapi di alam rohani, yang terjadi adalah sebuah konfrontasi langsung yang sepenuhnya mengubah akhir cerita. Maut mungkin mengira bahwa seperti ia telah menelan setiap manusia sebelumnya, kini ia juga telah menelan orang Nazaret ini ke dalam kegelapan. Namun dengan cepat ia menyadari bahwa yang dihadapinya bukanlah jiwa manusia biasa, melainkan Tuhan yang di dalam dirinya ada sumber kehidupan itu sendiri. Beberapa tradisi kuno telah lama menyatakan bahwa ketika Yesus turun ke Hades, ia tidak diseret sebagai korban yang kalah, melainkan masuk sebagai pemenang. Kegelapan ingin memenjarakannya, tetapi justru dihancurkan olehnya. Kubur ingin menahannya, tetapi mendapati bahwa ia tidak pernah bisa menahan Tuhan yang memberi hidup. Itu bukanlah penantian yang tenang, melainkan guncangan yang begitu dahsyat, hingga maut untuk pertama kalinya menyadari bahwa ia pun bisa gagal. Jadi, yang sebenarnya dinyatakan oleh kebangkitan bukan sekedar kisah mukjizat, melainkan bahwa maut tidak lagi memegang otoritas terakhir. Akhir yang paling ditakuti manusia telah dihancurkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu. Jika bahkan maut telah kehilangan kuasanya di hadapannya, lalu apalagi yang masih kamu takuti hari ini? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini jika Yesus memilih untuk berbicara pada saat itu, ketika ia dipaku di kayu salib? Menurut Injil Matius, Yesus pernah mengatakan dengan jelas bahwa kapan saja ia bisa memanggil Bapa untuk mengirimkan 12 legiun malaikat untuk menyelamatkannya. Ini bukan metafora, bukan pernyataan emosional. Ini adalah otoritas nyata, tersedia dan mutlak. Ia tidak perlu berdoa, tidak perlu membuktikan apapun. Dengan satu kata saja, bala tentara surga akan merespons. Bukan malaikat simbolis, bukan gambaran penghiburan, melainkan kuasa nyata dari surga yang akan membelah langit dan turun seketika ke bumi. Api akan menerangi langit, tanah akan terbelah, tembok-tembok runtuh, para prajurit jatuh seperti debu. Mereka yang mengejeknya akan dibungkam. Mereka yang menyalibkannya tidak akan punya waktu untuk bertobat. Penghakiman akan terjadi seketika, keadilan tidak akan tertunda, dan sejarah manusia akan berakhir saat itu juga. Ia sepenuhnya memiliki kuasa itu. Ia sepenuhnya berhak. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Ia memilih diam. Ia memilih bertahan. Ia memilih membiarkan paku menembus tangannya, membiarkan jarahnya membasahi kayu, dan membiarkan langit tetap sunyi. Bukan karena ia tidak punya kuasa, tetapi karena ia tahu bahwa jika ia memilih kuasa pada saat itu, tidak seorang pun akan diselamatkan hari ini. Ia tidak datang untuk turun dari salib. Ia datang supaya kita tidak perlu naik ke atasnya. Jika ia memanggil malaikat pada hari itu, kamu dan saya tidak akan ada hari ini. Apakah kamu tahu mengapa dewa menuntut hewan untuk disembelih demi pengampunan dosa? Ini bukan sekedar kebiasaan religius yang kejam dari zaman kuno. Ini adalah cara dewa memakai sesuatu yang bisa kamu lihat untuk menyampaikan kebenaran ini. Konsekuensi dosa bukan hanya berkata, maaf, melainkan kematian. Karena di mata dewa, setiap dosa yang kamu lakukan menghasilkan utang kehidupan. Kitab Roma menyatakannya dengan jelas, upah dosa ialah maut. Ini bukan hukuman karena dewa tiba-tiba marah, melainkan hukum rohani yang tidak dapat diubah. Di mana ada dosa, harus ada nyawa yang membayar harganya.
Jadi dalam perjanjian lama, ketika hewan itu dibawa ke mezbah, ia berdiri menggantikan orang yang seharusnya mati. Dan saat tangan diletakkan di atas kepala korban itu adalah pengakuan. Yang seharusnya mati adalah aku, tetapi sekarang ia menanggungnya menggantikanku. Kitab Imamat mengatakan bahwa hidup ada di dalam darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Namun darah lembu dan kambing hanya dapat menutupi noda untuk sementara. Itu tidak pernah bisa benar-benar menghapus kegelapan dalam hati manusia. Setiap korban berulang-ulang diam-diam menunjuk ke depan. Suatu hari akan ada satu korban yang benar-benar cukup. Dan hari itu sudah datang. Ketika Yesus dipaku di kayu salib, Dia yang tidak berdosa mencurahkan darahnya bagi yang bersalah. Dengan hidupnya sendiri, Ia melunasi seluruh utang itu sekali untuk selamanya. Sejak saat itu, siapapun yang mau bertobat dan percaya tidak lagi membutuhkan nyawa lain untuk menerima pengampunan. Jadi yang Dewa inginkan bukanlah ritual berdarah, melainkan agar kamu melihat dengan jelas bahwa pengampunan selalu memiliki harga. Dan pada akhirnya, yang bersedia membayarnya sendiri adalah Dewa. Apakah kamu tahu mengapa Yesus disebut singa dari Yehuda? Gelar itu bukan diciptakan oleh generasi kemudian. Itu adalah nama yang dinyatakan oleh Dewa sendiri, sebuah gelar kerajaan yang diteguhkan oleh otoritas surga. Asalnya kembali ke nubuat kuno ribuan tahun yang lalu. Menurut Kejadian 49 ayat 8-10, ketika Yakub mendekati akhir hidupnya, ia mengumpulkan anak-anaknya bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi untuk menyatakan masa depan. Ia menunjuk suku Yehuda, karena dari Yehuda akan datang seorang penguasa yang kekuatan, kemuliaan, dan kepemimpinannya seperti singa, tak terbantahkan dan tak terkalahkan. Namun setelah nubuat itu, Israel memasuki masa-masa tergelapnya. Raja-raja yang korup, bangsa yang hancur, dan harapan yang perlahan-lahan lenyap. Orang-orang mulai bertanya, apakah raja yang dijanjikan itu benar-benar akan datang? Berabad-abad berlalu dan sejarah tampak tidak berubah. Sampai adegan dalam kitab Wahyu terbuka dengan dahsyat. Sebuah gulungan di surga dimeteraikan oleh Dewa dan tidak ada satupun makhluk yang layak membukanya. Surga menjadi sunyi, keputusasaan muncul, tidak ada yang bisa maju. Tetapi kemudian terdengar suara, "Jangan menangis, singa dari suku Yehuda telah menang." Dan Yesus muncul bukan hanya sebagai anak domba yang lembut seperti yang sering kita bayangkan, tetapi sebagai Dia yang memiliki otoritas mutlak, satu-satunya raja yang layak membuka gulungan itu dan menggenapi rencana ilahi Dewa. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang penting. Yesus bukan hanya lembut, Ia membawa kuasa yang mengguncang langit dan bumi. Ia tidak memerintah secara pasif, tetapi menang secara aktif. Ketika dunia gemetar, kita panik, tetapi Ia tidak pernah goyah. Ia memerintah atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apakah kamu tahu bahwa inilah seperti apa Yesus benar-benar akan tampak ketika Ia datang kembali? Ya, kali ini Ia tidak lagi akan tampil dengan kelembutan seperti dahulu. Hari itu akan merobek sejarah. Matahari akan kehilangan cahayanya seketika, seperti lampu yang dipadamkan. Bulan akan menjadi merah darah dan mewarnai langit malam. Bintang-bintang tidak lagi tergantung diam, tetapi akan jatuh ke bumi seperti hujan api. Langit di segala arah akan berguncang hebat, tergulung seperti gulungan kitab. Bahkan, kedalaman bumi akan berseru dalam penderitaan. Gunung-gunung akan runtuh, pulau-pulau akan tenggelam, dan raja-raja yang merasa tak terkalahkan akan gemetar dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Yesus tidak akan datang lagi sebagai anak domba yang disembelih. Ia akan datang dengan kemuliaan seorang raja, otoritas seorang hakim, dan mata yang menyala seperti api. Cahaya kedatangannya akan membakar setiap kebohongan, dan dengan setiap langkah yang Ia ambil, orang-orang jahat akan tercerai-berai. Suaranya akan membelah langit, dan puluhan ribu malaikat akan turun bersamanya, berpakaian kemuliaan kebenaran yang begitu terang hingga matahari pun mundur. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Debu akan terbuka dan tulang-tulang kering akan hidup kembali.
Mereka yang dengan sabar menantikannya akan diubahkan dalam sekejap. Nabi-nabi palsu akan jatuh, kuasa yang berjalan bersama binatang itu akan diikat, dan naga purba akan dilemparkan ke dalam jurang yang tak berdasar. Penghakiman akan dimulai. Setiap catatan tersembunyi akan dibuka. Setiap kata, setiap pikiran, setiap pilihan akan dinyatakan di bawah terangnya. Bumi akan dimurnikan oleh api, dan langit yang baru serta bumi yang baru akan lahir dari kebenarannya, tanpa kematian, tanpa air mata, dan tanpa malam lagi. Jika semua ini benar-benar terjadi, sikap seperti apa yang kamu harapkan Tuhan ambil ketika Ia berdiri di hadapanmu? Tuliskan pemikiranmu di komentar, dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan dan berjalan bersamanya selamanya. Keselamatan bagi dewa dan bagi anak domba, segala puji, hormat dan kuasa sampai selamanya. Pemerintahan dipegang Tuhan dan yang diurapinya. Ia memerintah sebagai raja sampai selamanya. Saat semua orang yang hidup dan yang mati dihakimi, saat para hamba-Mu yang kudus mendapatkan upahnya, semua orang yang menerima Dia akan diselamatkan, dan semua orang yang menolak Dia akan dibinasakan. Kudus, kuduslah Tuhan Dewa yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Engkau layak menerima puji, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala yang ada. Engkau layak terima gulungan dan